Shalom buat ibu-ibu yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan kasih Kristus. Mari kita mau satukan hati, satukan suara. Kita mau tinggikan Dia. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa.
Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kau adakan kami untuk kami bisa bersatu hati menyembah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Siap memberkati setiap kami dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu, kami akan mulai ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya nama-Mu yang kami permuliakan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Ada sukacita, semangat ibu-ibu. Haleluya. Tetap berdiri, tetap semangat. Haleluya. Kita tetap membesarkan nama Tuhan di tempat ini, karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Dia berkuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama-Mu Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan yang ajaib, Dia penuh kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ya, sama-sama kata Tuhan yang ajaib, Dia yang berkuasa atas hidup kita sore hari ini. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya.
berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan ibu-ibu untuk bisa duduk kembali. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan
merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih setianya yang gak pernah berakhir dalam hidup kita sampai hari ini. Kita melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mari sebab itu kita mau memuji, menyembah, tinggikan Dia. Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan. Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, sampai hari ini sungguh hati kami terus hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang dapat kami andalkan sampai hari ini Tuhan. Kami tidak pernah dibiarkan jatuh tergeletak Tuhan. Tangan-Mu segera menolong kami Tuhan ketika kami mengalami Tuhan permasalahan-permasalahan tidak bisa menenggelamkan kami karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu karena kami tahu Tuhan firman-Mu jawaban bagi setiap kami, firman-Mu kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Urapi telinga kami Tuhan, urapi hati kami supaya kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan. Kau tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Oleh sebab itu Engkau yang sendiri yang hadir, Engkau sendiri yang ada, Engkau yang mengurapi dan memampukan hamba-Mu hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap menerima kebenaran firman berkata, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Ayo. Kan judulnya apa hari ini? Hati yang teguh kau jagai dengan damai sejahtera ya. Ini pemain musik udah siap. Ayo kita nyanyi ya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Nyanyi boleh apa berdiri apa duduk? Amin. Yes. Yesus. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Yes. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih. Yes, ya. Adakah damai di hati kita selama pandemi ya? Apakah kita mengalami masalah, tekanan, masalah sampai hati kita ini jangankan damai sejahtera, hati kita pun rasanya hilang gitu ya. Nah, saya mau saksi ya, sebelum firman disampaikan, tahun 2020 ya, Desember, tanggal 21 Desember, Ibu Gembala ulang tahun ya, tapi hati saya deg-degan tanggal itu. Anak saya WA pagi-pagi, "Ma, ini aku kok kayak ngompol gitu ya, itu kok basah semua gitu." Waduh, madeg gitu ya. Itu air ketuban gitu ya, air ketubannya pecah apa keluar atau gimana, basah semua Ma katanya. Ayo cepat ke dokter, saya bilang cepat ke dokter gitu ya. Anak saya panggil C gitu, cepat ke dokter C.
Saya langsung saya tahu ya ada anak yang karena kekurangan air ketubannya sampai habis, apa dampaknya gitu ya. Jadi itu yang buat deg-degan gitu ya. Terus kita boleh nggak takut, boleh nggak deg-degan. Manusiawi ya, mungkin dengar kabar yang begitu ya deg-degan, tapi nggak menguasai kita gitu ya. Cepat-cepat kita berdoa. Kita itu enak jadi anaknya Bapak. Khawatir bisa, khawatir boleh, tapi apa? Kita punya Bapak, kita itu bisa ngomong 24 jam ya. Mungkin kalau gembala kita, mungkin kalau jam 2, jam 3 pagi kita sungkan ya, waktunya tidur nggugai gitu. Jadi, tapi kita punya Bapak itu bisa diajak ngomong. Terus kita masuk kamar, berdoa, Tuhan tolong supaya tidak ada efek apapun ya, tidak ada dampak-dampak apapun. Karena belum waktunya melahirkan. Kalau sudah waktunya melahirkan ya nggak apa-apa gitu ya, air ketuban pecah, merembes, mau apa, sudah saatnya gini. Ini masih kurang, ini baru 34 minggu. Normalnya mungkin 38 boleh ya, 38 sampai 40 minggu, jadi masih kurang 6 minggu. Kita berdoa, Tuhan tolong gitu ya. Terus dia, anak saya ke rumah sakit, diperiksa-periksa, terus dokter kandungannya langsung bilang, udah nggak usah pulang, tunggu di sini, diobservasi terus gitu ya. Diobservasi 1 hari itu, terus anak saya bilang, Ma katanya dokter operasinya nanti tanggal 24, waduh sekarang 21, 22, 23, 24, 4 hari lagi, apa masih nutut gitu air ketubannya kayak kan, 4 hari kan lama gitu, nanti kalau sampai kurang gimana, kita takut terus kalau sampai kurang gimana gitu ya. Terus berdoa gitu ya, enak ya. Kalau punya Bapak itu apa-apa itu ngomong aja, nggak usah bingung ngomong kayak apa. Tinggal ngomong ya, Tuhan, anakku ngalami air ketubannya merembes. Dan dokter memutuskan tanggal 24 baru operasi. Kami takut Tuhan, takut kalau sampai air ketubannya habis. Takut ada dampak yang negatif ke anaknya. Terus tinggal sampaikan, Tuhan tolong, saya percaya Engkau yang akan pegang kendali, Engkau yang akan tolong tidak ada dampak negatif ya. Terus tapi Tuhan kami percaya, dokter sekalipun sudah memutuskan tanggal 24, Engkau tahu yang terbaik. Benar saudara ya, benar ya, saya nggak boleh manggil ibu-ibu ya. Benar wanita-wanita Kristus ya, tanggal 22 besoknya diperiksa lagi. Dokternya itu hanya mantau dari nggak ada di tempat. Jadi yang melakukan itu perawat ya, diperintah oleh dokter, coba diperiksa lagi. Anak yang di dalam kandungannya itu masih aktif apa enggak, atau melemah atau gimana gitu ya. Terus kalau mungkin pakai apa alat apa, kalau bayi janinnya bergerak suruh mencet bel gitu ya. Di tes melalui itu kalau bergerak pencet bel untuk diketahui seberapa banyak anak ini bergerak gitu ya. Nah anak saya itu bingung, iki bergerak apa enggak tahu ya, karena ya enggak fokus gitu ya. Jadi anak saya itu enggak mencet gitu, harusnya gerak mencet, dia enggak mencet. Sehingga rumah sakit mengirimkan laporan ke dokter. Ini enggak kurang dari harusnya sekian, ini kurang gitu, kok enggak gerak-gerak gitu anaknya. Terus dokter langsung dari enggak ada di rumah sakit, dari tempatnya itu bilang sudah sore ini langsung operasi katanya ya, sudah enggak usah tunggu tanggal 24, sore ini langsung operasi. Sempat disuntik untuk mematangkan paru-parunya ya, karena belum waktunya tapi harus keluar, sudah disuntik aja untuk mematangkan paru-paru. Nah di situ kita ya deg-degan, Tuhan tolong supaya tidak ada efek negatif, supaya tidak ada dampak ya, karena kita juga dengar kalau bayi yang kurang gitu ya, bayi yang prematur harus masuk NICU itu mahal biayanya gitu ya. 1 hari itu di rumah sakit yang anak saya melahirkan 1 hari itu 7 juta. Itu mahal gitu ya. Ada teman di Lumajang cucunya harus masuk itu setiap hari sekian juta gitu ya, tinggal dikalikan gitu sampai berapa bulan. Biayanya cukup besar. Terus udah kita nggak usah khawatir, nggak usah mikir yang enggak, nggak usah mikir apa kata orang gini-gitu. Udah kita tunduk, Tuhan tolong. Kami percaya saat kami minta tolong Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya gitu ya. Udah akhirnya sore itu dioperasi. Saya, suami saya sama anak saya kan cuma bertiga ya di rumah, kita berdoa.
kita nyanyi, kita nyembah, kita ini kayak peperangan, lagunya peperangan karena kita melawan maut ya, melawan dampak-dampak negatif gitu. Terus kita berdoa, kita mengerang sama Tuhan, Tuhan tolong, kita nyanyi, nyembah, terus kita nyanyi yang menguatkan hati kita ya. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda, kita nyanyi ya. Akhirnya kita berkata doa, Tuhan tolong. Itu kita berdoa itu di saat anak saya udah di ruang operasi gitu ya, siap untuk dioperasi. Kita di rumah berdoa, anak saya di ruang operasi. Dan benar saudara, bayinya boleh dilahirkan dengan selamat, bayinya menangis ya. Karena yang jadi masalah nanti kalau enggak nangis itu ada masalah gitu ya. Ternyata bayinya menangis walaupun pelan suaranya. Cuma gitu, cuma pelan gitu ya, tapi wis menangis gitu ya, puji Tuhan. Dan besoknya setelah anak saya udah mulai pulih, mulai enak gitu, bisa ngomong dia cerita. Mah, kemarin tuh aku udah mau hilang katanya ya, napasku udah enggak ada. Waktu dioperasi itu aku udara tak hirup itu enggak ada udara yang masuk gitu. Padahal udah dioksigen, enggak ada udara yang masuk mah. Udah kayaknya semua hilang gitu, semua hilang. Terus dokternya diberi hikmat sama Tuhan, itu dinaikkan, bantalnya ditinggiin gitu ya. Akhirnya dokternya juga bingung, loh, tensinya kok turun terus ya, turun karena enggak ada udara yang bisa dihirup, tensi turun terus. Saya tahu itu tuh maut ya, maut sudah ada dekat gitu ya, tapi kita berdoa, kita mengerang, kita berperang, akhirnya Tuhan turun tangan. Maut itu gak jadi ngambil anak saya lega, enakan gitu, setelah bantal ditinggiin enakan, dia bisa bernapas. Dan akhirnya bisa dilahirkan dengan selamat gitu ya. Terus walaupun anaknya kecil, 2 kilo 40 gram. Padahal kalau lihat anak saya tinggi, suaminya tinggi. Katanya, ini paling titik 4 kilo gitu ya, paling titik 4 kilo. Terus kandungan anak saya kata dokter itu panjang katanya. Anaknya bisa gede, dawa gitu ya. Ternyata panjangnya cuma 42 gitu ya. Waktu saya akhirnya besok Rabu saya berangkat sama suami ke Jakarta. Anak saya masih di rumah sakit karena ini kan pandemi jadi nggak boleh besuk ya. Yang boleh hanya 1 orang nungguin, yang lain nggak bisa besuk. Nah sampai Jumat pas anak saya boleh pulang, saya udah di rumahnya, suaminya menyerahkan anaknya ke saya tuh saya gendong tuh ringan gitu ya, ringan. Tapi saya tahu ini sudah ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan pasti akan tolong sampai selesai gitu ya. Kalau ada fotonya tapi saya nggak cantumkan, dipakai pampers itu, pampernya kegedean gitu ya, dijemur waktu pagi itu, dijemur matahari, pampernya kebesaran, kedodoran gitu ya, kan anaknya kecil. Tapi puji Tuhan, kita rawat, didoain ya, mas suami saya didoain, diberkatin, setiap hari berkatin ya. Jadi ibu-ibu kita, enggak boleh ibu-ibu ya, wanita-wanita Tuhan, setiap pagi lepaskan berkat untuk anak-anak, untuk cucu, menantu, lepaskan berkat ya. Saya setiap pagi itu di WA keluarga itu saya selalu bilang, Jesus bless you, love you all gitu ya. Jesus bless you, love you all setiap hari. Nanti anak-anak jawab gitu ya. Nah kita lepaskan berkat. Saya percaya kalau kita lepaskan berkat, berkat itu pasti akan diterima ya oleh anak, cucu, menantu kita semua. Nah 1 bulan kemudian dites ya, cucu saya dites semua, organ tubuhnya dites semua. Ternyata bagus. Nggak ada masalah. Jadi 1 hari itu harus dinicu untuk dites semua. Dites mungkin pendengaran, dites reaksinya, dites ini dan itu nilainya bagus-bagus gitu ya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Nah saya bersyukur sekalipun harus melewati lembah kekelaman, harus melewati masalah ya. Tapi saya percaya kita ini diluputkan, anak-anak Tuhan diluputkan ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gentar, nggak usah takut. Harus melewati, kita tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama kita ya. Nah akhirnya 1 bulan saya di sana 40 hari jagain ya, barengin karena anak saya masih pertama, belum pengalaman, jadi minta dibarengin. Setelah 1 bulan naik beratnya anak cucu saya jadi 3,3 ya, panjangnya juga naik pesat, naik 7 cm. Jadi 49 gitu ya. Nah dan naik terus setiap bulannya. Hari ini sudah umur tanggal 22, nanti umur 11 bulan. Ya sudah bisa
berdiri, berjalan, pegangan gitu ya. Padahal anak saya sempat khawatir, aduh nanti takut ada yang nggak bisa mengkurap, telat atau apa, ternyata enggak. Dia bisa melewati setiap proses tumbuh kembangnya pada usianya ya. Nah, kesaksian yang kedua, ini deg-degser ini di bulan Desember itu banyak kejadian yang membuat deg-degser gitu ya. Itu anak saya sudah lewat, dah selesai. Tuhan udah tolong ya. Cucu saya juga semua baik, sehat. Nah yang kedua, Johan anak yang kedua. Waktu Desember tanggal 27 mungkin ya, akhir Desember, dia WA. Ma, panas badanku, tenggorokanku sakit gitu ya. Sedangkan saya dan suami di Jakarta, Johnson di Lumajang sendirian ya. Aduh, saya bilang, terus ya apa minum ini wis ya, pencegahan untuk radang biasa, amoksan apa gitu udah. Tetap 3 hari masih panas, masih sakit. Akhirnya nggak ke kantor kan ya, karena panas sakit, dan peraturan di kantor kalau nggak masuk lebih dari 2 hari, kalau mau masuk kembali harus tes antigen gitu. Dan ketika tes antigen dinyatakan positif. Anak saya positif ya udah tenang, nggak usah bingung. Wis percaya Tuhan pasti tolong. Terus dia bilang aku mau tes PCR gitu ya, swab. Karena banyak teman yang antigennya positif, PCR ternyata negatif gitu. Dia tes swab positif juga. Akhirnya sama kantor sudah enggak ke kantor ya, harus isolasi mandiri di rumah, di kos sendirian. Saya tuh sempat ngenos gitu ya, saknoe anakku nih. Di kos sendirian, enggak ada saudara, enggak ada sanak saudara gitu ya. Mungkin kalau di Lumajang aman ya, Ibu Gembala pasti kirim-kirim makanan gitu ya, tenang. Ini di Gresik itu ya, enggak ada saudara gitu. Aduh anakku sendirian, tapi saya tahu lah anakku ini rajin melayani, anakku ini mengasihi Tuhan Yesus, dia pasti enggak sendirian, Tuhan pasti peduli ya. Jadi kalau selagi kita masih bisa melayani, kita melayani Tuhan, waktu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan itu pasti tolong, benar. Kita orang tua aja terbatas, gak bisa tolong dia karena jarak yang jauh, tapi Tuhan tolong ya. Akhirnya saya bilang udah kamu cari catering aja yang bisa kirim 2 kali ya, buat makan pagi, makan malam gitu, makan sore gitu. Akhirnya dapat ditolong oleh teman kantornya, makan nama catering. Udah hati kita agak lega. Obat juga dia beli online gitu ya, melalui aplikasi dia beli online. Tapi dia bilang baru setelah berapa lama dia bilang malam itu dia nggak berani tidur, takut karena kering gitu ya, tenggorokannya kering gitu. Jadi dia takut nanti kalau tiba-tiba tuh nggak bisa napas, tiba-tiba bablas gitu ya, tidur terus bablas. Jadi dia bilang kalau malam nggak berani tidur gitu. Jadi terus akhirnya setiap minggu tes PCR, setiap minggu tes masih positif dan selama 1 bulan positif gitu ya. Jadi itu Januari full 1 bulan dia di kos gitu, nggak bekerja, dan awal Februari sudah akhirnya hasilnya negatif, boleh bekerja ya. Yang ingin saya sampaikan, bisakah kita orang yang percaya Tuhan itu sempat khawatir, sempat takut? Bisa gitu ya, karena kita masih manusia daging gitu ya, kita belum sepenuhnya roh gitu ya. Oh tenang, tidak usah takut, tidak usah khawatir, nggak mungkin. Kita pasti bisa khawatir, bisa takut. Masalahnya apakah kekhawatiran, ketakutan itu menguasai hidup kita? Nah, itu yang nggak boleh ya. Ayo kita kembali ke firman ya. Jadi yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu ia percaya ya. Jadi kalau kita ini percaya, orang percaya Tuhan, kita pasti hati kita teguh. Kalau hati kita teguh, kita pasti damai sejahtera ya, hati kita tenang, enggak terkondisi oleh keadaan ya. Apapun yang terjadi, hati kita tetap tenang. Oke. Yesaya 26 ayat 3. Nah, itu ya ayatnya. Jadi bagaimana supaya kita tetap mengalami damai sejahtera Tuhan? Hati kita dijaga untuk tetap teguh, enggak akan kita biarkan goyah, enggak akan kita biarkan takut ya, enggak akan kita biarkan gentar. Amsal 4:23. Ini melanjutkan khotbahnya ya tentang hati. Karena Tuhan ingin hati-hati wanita Tuhan ini
benar-benar terjaga ya, enggak kalong, enggak habis, enggak tercemar gitu ya, enggak, hati ini tetap terjaga ya. Karena kita akan memasuki hari-hari yang enggak semakin mudah tapi semakin sulit. Nah, hati ini harus kuat, hati ini harus dijaga. Ya, karena jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Jadi kalau kita tahu, oh hati ini sumber dari segalanya ya, Ibu Gembala kirim itu ya, kirim broadcast, hati sumber segalanya, jagan ya, semuanya dari hati. Oke, lanjut ya. Lanjut. Seseorang yang percaya kepada Tuhan pasti akan memiliki hati yang teguh. Percaya loh ya di sini, bukan sekedar tahu Tuhan, tapi percaya. Kalau percaya itu hatinya benar-benar sudah bisa enggak terpengaruh oleh yang lain, tapi benar-benar hanya Tuhan yang dipandang gitu ya. Hanya Tuhan yang jadi sandarannya, tidak ada yang lain ya. Pasti akan memiliki hati yang teguh. Sekalipun ada banyak tantangan, pergumulan yang dihadapi, tetapi hal itu tidak akan membuat hatinya goyah, karena Tuhan yang ia percayai sebagai sumber pengharapan dan kekuatan. Amin? Amin enggak Ibu-ibu? Amin ya. Jadi kita anak Tuhan, jangan sampai hati kita goyah karena kesulitan-kesulitan. Jangan sampai hati kita enggak damai sejahtera ya, karena masalah-masalah ya. Nah, lanjut. Hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan kenapa? Kok harus dengan segala kewaspadaan? Karena hati ini gampang berubah ya. Coba satu hari ini, dari pagi nyanyi-nyanyi, seneng-seneng, tiba-tiba siang terima telepon, marah-marahin kita gitu ya. Padahal kita nggak tahu maksudnya apa, bukan kita yang berbuat, tapi kita yang dimarah-marahin. Kamu gimana sih? Gini. Langsung damai yang tadi itu hilang gitu ya. Damai yang tadi itu dari pagi itu langsung entah kemana ya. Nah, oleh sebab itu katanya si ini di Amsal ini, Salomo bilang ya, jaga dengan segala kewaspadaan, setiap waktu dijaga, setiap saat dijaga ya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi selangkah ke depan. Tiba-tiba ada sesuatu yang kita lihat, aduh bikin hati kita ini ya, deg-degan gitu. Nah, jaga dengan segala kewaspadaan. Kalau kita sadar hati ini tempat tinggalnya Roh Kudus, kita pasti akan jaga hati kita. Ya, enggak mungkin Roh Kudus sama kepahitan jadi satu di dalam hati kita, enggak bisa. Roh Kudus maunya yang kudus ya. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu masuk yang ada dalam hati kita. Kalau yang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, no gitu ya, tidak ada tempat di hati kita. Nah, kita yang harus memutuskan. Terus karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kita harus jaga hati. Kenapa? Karena kalau hati kita gak dijaga, hati ini penuh kepahitan, sampah-sampah, pasti yang keluar juga sampah gitu ya. Keluar sampah. Oleh sebab itu Lukas 6:45 katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya ya. Jadi kalau ingin perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita, hati harus diisi dengan firman, diisi dengan kabar baik ya, berita-berita firman yang membangun ya, supaya mulutnya yang terucap adalah perkataan yang membangun ya. Dan apa yang ada di pikiran itu juga sumbernya dari hati. Ya, kalau kita sudah pegel, marah, enak dimasak no ya, gak usah dimasak no, dihukum suaminya misalnya, suaminya pergi pegel gitu ya, kok enak tak masak no, wis gak usah dimasak no, cek ini ngerasa no kelaparan gitu ya, cek ini tahu bahwa kita ini perlu dalam hidupnya gitu ya, supaya dia lebih bisa menghargai. Nah, hati-hati. Jadi kalau hati sudah pegel, pikiran, nah akhirnya kalau pikiran sudah mikir, perbuatan, akhirnya perbuatan ya. Jadi dari hati, pikiran, perbuatan. Oleh sebab itu
bagaimana kita menjaga hati kita, yaitu dengan firman Tuhan. Tiap hari isi dengan firman Tuhan ya. Tiap hari isi dengan firman Tuhan. Tiap hari isi dengan firman Tuhan. Karena apa? Iblis juga tiap hari, tiap saat nebar benih-benih racun, benih-benih lalang. Ya, kita lawannya dengan benih firman. Kalau enggak masuk jelek, wes hati tercemar, wes akhirnya menjalar ya. Anak saya kalau udah curhat ya, yang pertama itu kalau udah curhat, wes yang memanaskan ya, kita dengar jadi ikut panas gitu. Langsung saya bilang, stop. Berarti kamu ini sudah enggak persekutuan doa ini. Pasti kamu ini bolong ya, enggak jaga persekutuan. Emang katanya. Nah itu, ayo wes, enggak usah banyak ngomong ke mama. Banyak ngomong ke Tuhan. Nyanyi, nyembah, baca firman. Karena kalau hatimu enggak beres, nanti hati-hati ya, kalau kita ini mau terima curhatan orang, hati kita ini harus kuat. Nek enggak melok terbakar pisan gitu ya, melok terpanas, kena panas si jahat. Saya tuh udah inget sering dibilang. Jadi kunci dari supaya hati kita terjaga, jaga persekutuan dengan Tuhan. Enggak ada hari tanpa bersekutu dengan Tuhan ya. Tiada hari tanpa membaca firman. Tiada hari tanpa berdoa. Saya udah berdoa, saya udah baca firman, kok Yosek diserang. Nah, apalagi enggak doa, apalagi enggak baca, ya. Diserang tapi enggak masuk kalau kita sudah pakai perisai iman, ya. Ada firman dalam hidup kita enggak bisa masuk. Cuma lewat gitu ya, cuma lewat. Nah, itu. Jadi wanita-wanita kita harus kuat. Kalau wanita kuat, seisi rumah tangga juga nyaman, seisi rumah tangga juga kuat, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 ya. Jadi kalau sudah percaya sama Tuhan tuh ya percaya sepenuh. Wes gak tahu wes cara Tuhan gimana. Tuhan pasti tolong. Gak usah mikir ya. Tuhan ini bisa nolong apa enggak sih? Masalahku ini terlalu berat. Bisa nolong apa enggak? Ya apa cara Tuhan? Wes gak usah mikir. Tuhan sanggup menolong, ya. Tuhan pasti bisa menolong. Walaupun menurut kita rumit, ya. Seorang teman tahun lalu mengalami kesulitan ya ekonomi, harus meminjam uang di bank dan bayar bunga. Setiap bulannya bayar puluhan juta. Aduh, ya apa caranya? Enggak bisa nolong ya. Wes ayo kita bantu dalam doa. Dia juga wes gak ngoyok cari duit. Karena sengoyok-ngoyoknya cari duit, keuntungannya juga nggak bisa sampai puluhan juta. Yang dia lakukan memperbanyak doa. Wes akhirnya Tuhan buka jalannya. Semua aset-aset yang ditawarkan, rumahnya, apanya, tokonya terjual. Walaupun dari waktu itu tidak terjual, Tuhan tolong terjual dan bisa menutup utang di bank dan tidak lagi dibebani harus bayar bunga ya. Jadi Tuhan sanggup menolong ya. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Tapi kalau sudah berdoa, sudah percaya sepenuh. Ya, rugi kalau kita ini sudah berdoa tapi kita asik mikir, ya apa cara Tuhan? Tuhan juga enggak bisa tolong kita kalau kita tidak percaya sepenuh ya. Apa yang membuat hati kita tidak teguh? Apa? Hal-hal apa? Yaitu satu, khawatir ya. Khawatir itu adalah, saya bilang sama suami saya, khawatir dan takut ya, ojo dewe-dewe katanya ya. Kalau khawatir itu belum terjadi, cuma pikiran. Nek takut itu wis ketok gitu, wis dihadapi gitu ya. Nah, khawatir itu takut adalah, ini dari kamus ya, saya ketik apa artinya khawatir, yaitu takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ya, Ibu Nga sudah sampaikan bahwa 90% itu tidak terjadi, tapi kita wis dicuri damai sejahtera kita, hati kita wis entek gitu ya, padahal belum tentu terjadi. Aduh ya apa, padahal belum tentu terjadi, ya itu khawatir. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi hati-hati kalau kita khawatir, fisik kita bisa melemah, fisik kita bisa sakit ya. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi pengen nggak khawatir gimana? Dengar perkataan yang baik.
dengar kabar baik, dengar firman Tuhan ya. Itu supaya hati enggak khawatir. Dengar banyak-banyak isi dengan firman Tuhan. Karena kita menghadapi akhir zaman ya, tantangan enggak semakin mudah, semakin sulit. Mungkin kita udah banyak yang merasakan ya, enggak kayak dulu ya, jualan, usaha enggak kayak dulu. Nah, ayo makin memperbanyak ya, memperbanyak dengar firman Tuhan supaya enggak kekhawatiran yang menguasai hidup kita, tapi firman, apa kata firman itu yang menguasai hidup kita. Ya. Lanjut. Filipi 4 ayat 6-7 itu juga nasihat Paulus ya. Waktu kamu khawatir, apa yang harus kita lakukan? Waktu kita khawatir, apa yang harus kita lakukan? Jadi bisa khawatir bisa ya, tapi tidak menguasai. Apa yang harus kita lakukan waktu kita khawatir? Yaitu nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Bahasa gampangnya itu sembahyango, doao gitu ya. Waktu khawatir doao, waktu khawatir ngomong sama Tuhan. Aduh khawatir apapun wes bisa, tapi ngomong sama Tuhan ya. Ngomong wes sampaikan aja. Tuhan aku takut Tuhan, ini nanti ya apa, ini ya apa, sampaikan dengan jelas. Tuhan pasti punya jawaban ya. Jadi waktu khawatir apa kuncinya, apa solusinya waktu khawatir? Ngomong sama Tuhan ya. Dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Jadi jangan bersungut-sungut ngomongnya. Tuhan ini ya apa sih Tuhan kok di sini terjadi? Aku ngalami kesulitan begini. Itu bukan permohonan, bukan ucapan syukur. Tuhan tidak akan jawab ya. Jadi tetap sampaikan kepada Tuhan. Aku takut Tuhan, aku nggak tahu apa aku harus menghadapi hari esok gimana. Tapi aku percaya Engkau sanggup, Engkau yang menyediakan, Engkau yang memegang hari esok. Aku percaya kepadamu ya. Jadi kita mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Walaupun kita mengalami masalah, tapi kita yang kita ucapkan tetap mengucap syukur, memuliakan Tuhan ya. Nah, waktu kita khawatir, kita ngomong sama Tuhan, berdoa dalam ucapan syukur kita, dalam doa kita, permohonan kita, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu ya. Jadi bagaimana supaya hati dan pikiran kita terpelihara? Berdoa ya, berdoa supaya hati dan pikiran terus damai sejahtera, berdoa. Nah, banyak orang khawatir itu akan hari esok. Suami saya aja pernah khawatir, ya apa nyekolahno anak-anak besok, ya apa biayanya makin tinggi, ya apa gitu ya. Ternyata Tuhan sudah tolong semua, sudah lulus S1 gitu ya. Tuhan sudah cukupkan. Nah, kita seringkali khawatir itu hari esok. Nah, firman Tuhan ada jawabannya di Matius 6:34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, gak usah mikir besok wes hari ini gitu ya. Kesusahan sehari cukup sehari. Kita sang lewati satu hari ini ya wes bersyukur. Bukan berarti kita nggak boleh punya visi, nggak boleh punya tujuan untuk jangka ke depan, bukan itu. Kita tetap harus punya visi, punya tujuan. Tapi khawatirnya itu loh, nggak perlu yang besok-besok itu nggak perlu wes. Hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri ya. Jadi Tuhan sendiri yang melarang untuk tidak khawatir. Enggak boleh khawatir ya. Karena waktu kita khawatir, kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Kita sedang meragukan Dia yang kita sembah. Waktu kita khawatir ya. Jadi hati-hati. Kalau kita khawatir berarti kita sudah mulai ragu Tuhan ini bisa nolong apa enggak. Ya. Kalau kita percaya sepenuh kita enggak akan khawatir ya. Lanjut, apalagi yang dapat membuat hati tidak teguh, yaitu takut, ya takut. Kata suami saya bikinin PowerPoint-nya takut lah. Iya ini memang problem yang terbesar yang dihadapi oleh manusia gitu ya. Takut, ya anak kecil, orang dewasa, orang tua semua menghadapi ketakutannya di usianya masing-masing gitu ya. Nah, ketakut itu di kamus ini ya bahasa Indonesia saya lihat itu artinya merasa gentar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Jadi udah kelihatan di depan mata nih.
Misalnya, takut nih hujan deras, sing pernah ngalami tsunami ya, takut trauma gitu ya, jangan-jangan tsunami gitu ya, jangan-jangan tsunami, itu takut, itu namanya takut ya, pernah menghadapi, jadi pernah dan dilihat di depan mata itu memang kenyataannya begitu ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus, waktu naik perahu bersama Yesus, badai, angin kencang gitu ya, perahunya sampai goyang, tapi Tuhan Yesus tetap tidur gitu ya. Mereka ketakutan gitu ya, padahal Yesus ada di belakang, ada di dalam perahu bersama mereka, tapi mereka ketakutan gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak, karena Tuhan dibiarkan diem gitu, tidur gitu. Coba aktifkan ya. Aku nggak takut ada Tuhan. Tuhan tuh pasti dalam tidurnya pun Tuhan tuh bisa meredakan badai ya. Jadi nggak usah takut ya. Waktu kita takut kita harus ingat bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan ya. Seperti Ngaya sampaikan waktu takut. Terus dia ingat, ini bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan. Kalau itu bukan dari Tuhan, ngapain kita simpan dalam hati kita? Buang aja gitu ya. Gak usah disimpan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan ya. Jadi kalau roh Allah ada di dalam kita, kita nggak takut, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, anak-anak Tuhan di sini kita harus ini ya, nggak sulit untuk mengasihi, untuk memperhatikan karena Tuhan sudah berikan rohnya pada kita ya, roh ketertiban, roh kasih, roh yang membangkitkan kekuatan ya. Jadi kalau anak Tuhan harus tertib, karena Tuhan berikan rohnya itu kepada kita. Bisa diterima ya, atau terlalu cepat? Bisa dipelankan atau tetap? Tetap ya. Soalnya saya udah pernah juga di Jakarta, jadi bahasanya tuh nggak lemah gemulai gitu ya, gitu. Oke. Apa yang membuat waktu kita takut, apa yang harus kita lakukan? Berikutnya, percaya kepada Tuhan. Ya, Daud katakan di Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu ya. Jadi kalau kita ngomong dalam hati kita, bila perlu dihafalin. Sehingga waktu kita mengalami ketakutan, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi lawan katanya takut, dilawan dengan percaya, ya, dilawan dengan percaya. Aduh kelihatan, sepertinya kok ngeri gitu ya, takut. Percaya wae. Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada persoalan kita. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, kasihnya, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gitu ya. Kita perkatakan, perkataan yang membangun, perkataan profetik. Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya tetap untuk saya. Ya, pokoknya kalau Tuhan itu cinta kita itu cinta Tuhan aman, kayak anak kita, nggak mungkin lah kita biarin, mau dalam bahaya, mau jatuh kita cepet-cepet tolong, nggak mungkin dibiarin sampai geletak gitu ya, sampai geblak, nggak mungkin. Nah Tuhan juga kepada kita sama, dilihat aduh anakku iki sakno yo, hatinya kok mau coplok gitu ya, mau copot. Aduh, damai sejahteranya udah mau habis gitu ya, mau hilang. Cepet-cepet dihibur ya, diberikan Roh Kudusnya mengingatkan, dihibur, dikuatkan ya. Nah, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, oke? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan waktu kita takut? Ini tentang Daud, waktu peristiwa Siklak yang dibakar ya. Di 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan dijara gitu ya, barangnya dijara, anaknya dijara, istrinya dijara. Daud sama pasukannya lagi perang. Pulang-pulang kota Siklak yang ditempati itu dibakar. Anaknya, istrinya, harta bendanya dijara sama musuh gitu ya.
Wes anak buahnya getun gitu. Kamu loh lapo ngajak aku nih. Akhirnya nih lihatan pulang. Bojoku hilang, anakku hilang gitu ya. Harta bendanya hilang. Wes marah semua, pedih hati ya. Dan mau melempar batu sama Daud. Terus apa yang dilakukan Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ini ya yang harus kita teladani. Kalau menghadapi situasi sulit ya, dari dalam mau nyerang, dari luar nyerang, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan. Dulu Ibu Gembala Filipus bilang ya, gak usah bingung, gak usah takut goyang-goyang sama orang lain gitu ya. Orang dari luar mau ngaco, gak usah takut. Yang penting di dalam ini solid gitu ya, yang di dalam ini kuat. Yang di luar nggak bisa berbuat apa-apa, cuma mungkin suara-suara tok ya, seperti gertak sambal tok. Tapi kalau di dalam ini solid, yang di luar nggak bisa nyerang, nggak bisa ganggu. Nah ini Daud yang di dalam mau ngelempar batu, yang di luar lagi nyerang gitu ya, ngejarahin barang-barang harta benda keluarga. Nah diserang luar dan dalam. Apa yang dilakukan? Daud tidak menjadi frustasi. Banyak orang zaman sekarang lari dari kenyataan gitu ya. Wes gak kuat, aku gak kuat, lari dari kenyataan, mengakhiri hidup dan lain-lain. Tapi Daud tidak. Dia datang kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan, kuatkan kepercayaan. Sekali lagi, Daud sudah percaya sama Tuhan, sudah. Tapi karena masalah begitu berat, dikuatkan, semakin kuat, semakin percaya sama Tuhan ya. Oke. Dan yang keempat, apa yang harus kita lakukan waktu kita takut? Mencari Tuhan. Ya, ini cerita Yosafat. Waktu diserang oleh Bani Amon, Bani Moab, pasukan Meonim, pasukan laskar yang besar itu mau nyerang bangsa Israel ya. Yosafat menjadi takut. Dikatakan di 2 Tawarik 20 ayat 2, 3 dan 12 ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut ya, karena berita itu takut. Kenapa? Laskar besar sedang menyerang, sedang menuju untuk menyerang ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan ya, ini keputusan yang betul, yang tepat. Waktu takut ambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi ayo berpuasa wis. Puasa itu apa sih maksudnya? Merendahkan diri, merendahkan hati, menyatakan bahwa Tuhan aku gak mampu Tuhan, aku perlu Engkau yang tolong gitu ya. Jadi ayo kita merendahkan hati, kita merendahkan diri waktu diserang oleh suatu laskar yang besar. Cari Tuhan ya. Mungkin hari-hari ini kita mengalami ya diserang oleh berbagai persoalan ekonomi, mungkin kesehatan, mungkin masalah keluarga. Ayo cari Tuhan, datang pada Tuhan. Karena Tuhan sumber segalanya. Tuhan punya jawaban untuk setiap persoalan kita ya. Berpuasa itu tanda kita sungguh-sungguh merendahkan hati, merendahkan diri, kita gak mampu. Kita perlu Tuhan ya. Ayat 12-nya, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan ya. Jadi waktu kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, sering ya, aduh, wes kayak so mikir gitu ya, karena beratnya persoalan yang harus dihadapi. Wes nggak tahu wes jalan keluarnya gimana ini, nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Pernah yang ngalami ya, setiap wanita di sini pasti banyak yang ngalami tantangan, masalah pasti. Tapi ikuti teladan Yosafat. Ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, jadi kalau kita gak tahu menghadapi suami sing juaji gitu ya mungkin ya, sing merongrong kesabaran kita, serahkan pada Tuhan. Ya, serahkan pada Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami mau tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu saat mata kami tertuju pada Tuhan, Engkau punya jawaban, Engkau punya
solusi untuk permasalahan kami ya. Kami percaya pasti ada jalan keluar ya. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan saat kita takut? Yaitu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini Tuhan sendiri yang ngomong ya. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan udah kasih damai sejahteranya. Tuhan udah kasih, ya, Tuhan udah berikan. Nah, tinggal keputusan kita. Damai sejahtera ini kita mau jaga atau bolak-balik kecolongan karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bolak-balik kita kehabisan damai sejahtera. Ya, bolak-balik damai sejahteranya raib gitu ya, entah kemana gitu ya. Nah, itu. Damai sejahtera sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Terus apa yang dunia tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu ya. Dunia itu menjanjikan tapi enggak apa itu bisa berubah. Ya, tidak seperti Tuhan. Kalau Tuhan janjikan ya. Tidak ada satupun dari firman-Nya yang tidak digenapi ya, katanya si Yosua itu. Tidak ada satupun dari firman-Nya yang tidak digenapi. Semuanya digenapi kalau Tuhan berbicara ya. Kalau dunia yang berjanji, wah itu tanda tanya. Ya, tidak bisa menyelesaikan persoalan kita ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan bilang jangan gelisah, jangan gentar. Ya, kalau Tuhan sudah bilang jangan gelisah, jangan gentar, Tuhan itu jamin kok. Tuhan itu pasti tolong kita, Tuhan pasti ngerti apa yang kita alami itu Tuhan ngerti. Dia Imam Agung yang dapat merasakan penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan, kesesakan-kesesakan yang kita alami. Karena Tuhan pun pernah dicobai, hanya ia tidak berdosa. Ya, jadi kalau Tuhan sudah pernah merasakan ditolak, dianiaya, disolimi ya gitu ya, sudah pernah Tuhan sudah pernah rasain semua itu. Jadi Tuhan itu ngerti waktu kita ditolak, waktu kita ini gagal, waktu kita ini apa ya diperlakukan tidak adil, Tuhan bisa memahami. Ya, bersyukur kita punya imam besar agung yang tidak hanya ngasih ajaran-ajaran, tapi Tuhan juga sudah mengalaminya. Dan yang keenam, Tuhan meneguhkan dan menolong. Yesaya 41 ayat 10 ya. Ini firman Tuhan kalau kita waktu kita takut. Tuhan sendiri yang ngomong. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi enggak cuma ditolong, tapi dibawa sampai menang ya, dibawa sampai menang, enggak cuma masalah ini tok ditolong sampai selesai ya, sampai selesai. Percayalah, enggak usah berhenti, enggak usah kecewa, enggak usah mandek waktu kita ngalami masalah gitu ya yang sepertinya berat. Saya bersyukur kok, itu tergantung respon hati kita ya. Masalah boleh ada, tapi bagaimana kita meresponinya. Saya bersyukur waktu pandemi ya, ibadah tidak ada di Yoso, tapi waktu yang ada saya pergunakan untuk apa? Saya cita-cita saya sederhana ya. Saya mau jadi berkat bagi siapapun, anak, cucu, menantu, orang-orang di sekitar saya gitu ya. Dan saya belajar baking gitu ya, masak. Di Instagram sekarang kan banyak resep-resep. Saya baca, saya pelajari, saya bisa gitu ya. Saya bisa baking, saya bisa bikin gitu ya. Saya bisa bikin dan benar-benar doa saya dijawab gitu ya. Setiap bulan anak saya minta dikirimi yang di Jakarta, minta dikirimi roti, isi sosis gitu ya, keju, isi coklat, pisang, minta dibikinin kadang banana cake, apa segala macam empal gepuk gitu ya. Biasanya saya beli di Ibu Wiwi ya, tapi saya bisa gitu karena pandemi saya belajar. Nah, setiap bulan anak saya minta dikirimin, saya bilang loh ini kan doa saya sendiri, saya minta jadi berkat bagi anak cucu menantu gitu ya, benar digenapi ya. Nah, apalagi yang membuat hati tidak teguh selain kekhawatiran, selain ketakutan, apalagi di Alkitab banyak yang menjadi panas gitu ya hatinya, akhirnya berbuat dosa. Yaitu iri hati ya.
Iri hati itu kalau di kamus itu artinya merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Ya, ini hati-hati karena waktu kita iri di Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi kalau pengen hatinya tenang, wis gak usah iri. Hatinya tenang ya, tubuhnya jadi seger, enggak sakit semua. Tubuhnya sehat gitu ya. Waktu hatinya tenang. Tapi iri hati membusukkan tulang. Ya, tulangnya bisa busuk gitu ya. Tulangnya bisa busuk. Hati-hati. Jadi enggak ada dampak waktu kita iri hati, tapi bisa membusukkan tulang. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, Tuhan itu sudah ngingetin loh, waktu kita marah lihat orang lain kok lebih diberkatin, lihat persembahan orang lain itu kok diterima, persembahanku tidak diterima. Oh, dia kok bisa mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu, aku cuma bisa ngalahkan beribu-ribu gitu ya. Panas, marah. Tuhan tuh udah inget no. Kenapa kamu muram ya? Kain ya, lanjut Kain ya iri kepada adiknya karena persembahannya ditolak. Padahal persembahan Kain ini bukan yang bosok-bosok loh ya. Dia juga memberikan yang terbaik. Hanya tidak sesuai dengan selera Tuhan ya, karena dia tidak memahami, tidak dekat, tidak ngerti Tuhan itu sukanya apa. Nah, iri hati. Tuhan udah tegur loh. Kenapa mukamu panas? Kenapa mukamu muram? Coba ojo muram supaya kamu jujur berbuat dosa. Ditegur ya. Tapi dia nggak mempedulikan teguran Tuhan, dia tetap lakukan. Ini hati sudah panas, pikiran akhirnya berbuat jahat. Adiknya dibunuh gitu ya. Adiknya dibunuh. Saul juga berusaha membunuh Daud karena iri ya. Karena orang membanding-bandingkan. Oh, kalau Saul ngalahinnya cuma beribu-ribu, kalau Daud puluhan ribu berlaksa-laksa. Akhirnya setiap ada kesempatan dia pengen bunuh si Daud gitu ya. Nah, hati-hati. Jadi iri hati bisa membuat ingin membunuh ya. Dan Bani Asaf. Ini Asaf ini seorang pelayan Tuhan ya. Seorang ini di Mazmur itu ya, banyak kan ya yang ditulis oleh Asaf di Mazmur 73. Dia bilang kakiku sedikit lagi tergelincir, kakiku sedikit lagi terpeleset ya. Jadi saya sertakan Asaf supaya kita tahu bahwa pelayan Tuhan pun tidak kebal sama yang namanya iri hati. Harus hati-hati, siapapun bisa kena serang ya. Ketika melihat, kok enak orang fasik itu kok diberkati, tubuh mereka sehat, tubuh mereka gemuk, mereka itu tidak pernah kena tulah, tidak pernah kena sakit penyakit. Lah aku ini jogo hati, jogo hidupku, kok saya kena tulah gitu ya. Sedikit lagi aku terpeleset. Tapi akhirnya apa? Dia mendekat kepada Tuhan dan dia mendapatkan jawaban. Bahwa ojo dilihat sesaat, orang fasik itu sepertinya enak, tetapi sesungguhnya mereka sudah ditaruh di tempat-tempat yang licin. Sekali jatuh mereka nggak bisa bangkit lagi ya. Jadi waktu kita timbul panas, lihat orang lain kok lebih diberkati, ayo datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku, hatiku kok panas ya Tuhan. Orang lain kok lebih diberkati, orang itu kok lebih dipakai Tuhan, aku kok enggak. Datang pada Tuhan ya. Tuhan punya jawaban untuk setiap hati-hati kita nih. Nah, supaya tidak iri hati, apa nasihat firman Tuhan? Itu saudara-saudara Yusuf sudah nggak sampaikan, karena Yusuf dikasih jubah yang indah, karena mimpi-mimpi Yusuf, kok saudara-saudaranya itu bapak ibunya nyembah kepada dia. Benci saudara-saudaranya. Siapa kamu? Kok kita semua disuruh nyembah gitu ya? Benci. Nah, akhirnya iri. Ada kesempatan mau bunuh sebetulnya, tapi dicegah sama Ruben, jangan, itu tetap saudara kita. Dibuang ke sumur. Ya. Nah, tapi Yusuf tidak dendam ya, tidak pahit hati. Saul udah, Asaf udah. Lanjut terakhir ya, slide terakhir. Bagaimana supaya tidak iri hati? Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau orang lain diberkati, melok seneng ya. Dia diberkati, ikut seneng. Bener, tapi gak munafik. Seneng tapi pegel gitu, enggak. Bener-bener seneng.
Lihat ya, misalnya anak kita ini udah waktunya, teman-temannya udah pada sidang, lulus, wisuda, anak kita belum misalnya ya. Ayo wis ikut seneng, bersuka cita, selamat ya anaknya sudah lulus. Bener, nanti Tuhan juga akan tolong anak kita. Ya kan? Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka, mengulurlah, tak tersembunyi kuasa Allah ya. Jadi kalau orang lain ditolong saya, nanti juga pasti ditolong. Tuhan tidak kekurangan stok untuk nolong kok. Ya, Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Kalau yang lain ditolong, saya juga ditolong. Ya, ini terngiang-ngiang berapa hari itu di pikiran, di hati itu bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Kalau ada yang susahan, kita ikut berempati, kita doain, kita tolong ya. Kalau ada yang bersukacita, ikut senang. Nanti satu saat kita pasti juga diberkatin kok. Ya, saya cerita nih. Saya ingat, saya ini kan suka jalan-jalan gitu ya sama suami ya. Kalau pagi itu jalan-jalan lewat gang yang di itu ya, Suanda itu ada gang, itu ditanami anggur gitu ya. Anggurnya bagus, berdompol-dompol, hijau gitu ya, ranum-ranum, seneng. Kita ngelihat tuh seneng, bagus ya, berhasil ya, anggurnya banyak gitu ya, sepanjang gang itu ada buah anggurnya bergelantungan gitu. Seneng gitu ya, udah. Terus kita jalan gitu ya sampai berapa hari, dan kemarin lusa kita jalan lagi lihat, anggurnya lagi dipanen gitu ya. Kita ngelihat, seneng ya, akhirnya dipanen gitu. Anggur-anggur yang udah berbuah terus dipanen, ikut seneng kita. Tiba-tiba ibu-ibu yang ada bapak, ada ibu, macam banyak ya warga yang di gang itu ngawe-ngawe saya, tapi saya nggak tahu, saya tetap jalan. Suami saya yang bilang, kamu di AW, mosok. Terus kita tetap jalan, nggak tahu ibu tuh lari sampai keluar gang. Ayo, monggo gitu. Kita dipanggil masuk kembali ke gang gitu ya. Ayo, monggo. Dikasih kita anggur gitu, dimasuk kresek lumayan banyak berdompol-dompol gitu ya, dikasih dimasuk kresek. Ayo silakan gitu ya. Wah itu loh, bener. Saya gini, terima kasih Tuhan. Saya lagi nyiapin firman ini dan sekarang ini saya dapat benar gitu ya, bahwa Tuhan itu membuktikan kalau kita lihat orang lain diberkati, kita senang, kita juga pasti nanti kecipratan gitu ya. Akhirnya saya senang gitu dapat anggur ya, selama ini cuma ngeliat sekarang dapat beneran gitu. Dan waktu dimakan tuh enak, seger, kecut gitu ya, hijau soalnya. Nah itu ya, jadi melalui firman sore hari ini setiap kita wanita-wanita Tuhan harus dewasa ya, harus dewasa. Kita enggak lagi hati kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita enggak mau lagi hati kita dikuasai oleh ketakutan, kita enggak mau lagi dikuasai oleh iri hati. Supaya hati ini tetap teguh, tetap terjaga ya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, Tuhan dapati hati-hati kita ini menyenangkan hati Tuhan. Hatinya bagus semua kata Tuhan ya. Wanita-wanita GUP luar biasa katanya Tuhan ya. Hatinya baik-baik semua. Kalau ada yang kesusahan, cepat-cepat gitu ya. Cepat-cepat turun tangan bantu. Apa yang bisa dibantu. Wah, kalau ada yang bersukacita, ikut bersukacita. Ikut bersukacita ya. Itu hati Tuhan. Ya Tuhan memberkati. Biarlah perenungan kita bisa menjadikan kita semakin mengerti ya kehendak Tuhan. Saya undang pemain musik, song leader, singer. Kita nyanyikan kembali Bapa Kau Setia, Bapa Kau Mulia ya. Jadi hanya dekat dengan Tuhan hati kita tenang. Hanya bersama Tuhan jiwa kita ini tentram. Enggak ada tempat lain yang bisa memberikan ketentraman, ketenangan selain dalam hadiratnya ya. Mari saya undang ibu-ibu kita pakai berdiri. Kita nyanyikan ya, Bapa Kau Setia, Bapa Kau Mulia.
sungguh hati kami bersyukur. Kami mempunyai Engkau, Allah yang setia, Allah yang mulia. Jiwa kami tentram Tuhan saat bersamamu. Jiwa kami tenang Tuhan ketika kami berada dalam hadirat-Mu. Bawa siap kami wanita-wanita-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, sungguh-sungguh kami mengandalkan Tuhan. Kami menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman-Mu, menaikkan doa-doa kami. Maka kami percaya hati kami akan tetap teguh Tuhan. Kekhawatiran dunia tidak akan membuat kami takut, tidak akan membuat kami khawatir Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Kami tidak akan takut lagi Tuhan. Karena Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau akan memegang tangan kanan kami. Dan Engkau akan meneguhkan, menolong kami Tuhan. Membawa kami kepada kemenangan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan lagi Tuhan bersukacita. Kami tidak akan lagi menangis ketika orang lain bersukacita, tapi kami akan bersukacita ketika orang lain bersukacita. Kami akan ikut bahagia Tuhan ketika orang lain diberkati. Karena kami tahu Tuhan, kalau yang lain ditolong, kami pasti juga ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua kamu wanita-Mu di tempat ini. Bawa kami Tuhan di hari-hari yang sulit sukar ini, kami tetap kuat, kami tetap tegar, kami tetap memuliakan Tuhan. Dengan hati kami, dengan pikiran kami, dengan perbuatan kami, dengan perkataan kami, orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kami. Kami dibedakan Tuhan. Kami tidak mengalami frustasi, depresi, stres atau apapun, tapi kami tetap punya pengharapan. Karena pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati. Amin. Wanita-wanita Kristus GUP, hatinya teguh. Amin. Sudah terbukti sore hari ini ya, wanita-wanita Kristus GUP tidak dikalahkan oleh badai, tapi mengalahkan badai. Hujannya nereces terus, tapi tetap setia. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya sungguh sangat bangga, ya. Saya sungguh bangga. Saya tadi sempat bilang, aduh, bakpoku enggak payu. Saya bawa bakpo enggak payu, ini gimana? Terus ibu-ibu yang asyir bilang, percaya, pasti semua datang. Bener. Teguh betul mereka hatinya. Hari ini kita sudah diteguhkan oleh firman Tuhan. Yuk hatinya tetap teguh supaya damai sejahtera itu tidak pernah diambil daripada kita. Dan kita bisa mengimpartasikan damai sejahtera juga buat yang lain. Saya rindu ngajak satu pujian. Pujian ini pujian lama sekali, tapi biarlah ini meneguhkan buat bekal kita pulang, diingat terus. Ya, diingat terus lagu ini. Kalau kita mulai khawatir, kalau kita mulai resah, kita mulai takut, kita ingat lagu ini ya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Amin. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Ketinggian kayaknya ya. Amin. Pandang kepada siapa? Pandang kepada Yesus. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kalau mulai khawatir, pasti bisa lah kita khawatir karena kita masih hidup dalam daging. Pandang Yesus. Amin. Takut, pandang Yesus. Sakit, pandang Yesus. Saya coba bangkit berdiri. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Oh, pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Mari semua pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Sekali lagi katakan, pandang saja
ibadah kita malam hari ini, kita bersama masuk dalam doa. Kami mau pandang terus kepada Yesus. Kami mau arahkan terus pandangan kami kepadamu Tuhan. Karena disitulah kami tidak akan pernah gentar, kami tidak pernah khawatir, kami tidak akan takut lagi. Karena Engkau yang penuh cinta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup, dan Engkau yang dapat kami andalkan. Hati kami biarlah Kau jagai untuk tetap teguh. Karena saat hati kami tetap teguh, firman-Mu sudah berkata, damai sejahtera Putu tidak akan pernah diambil daripada kami. Sehingga kami terus mengalami damai sejahtera, dan kami mengimpartasikan damai sejahtera itu buat setiap orang yang ada di sekeliling kami, suami kami, anak kami, menantu cucu kami, ikut damai sejahtera melimpah. Terima kasih Tuhan, di mana ada kami, biarlah damai sejahtera itu melimpah. Karena hati kami teguh, Engkau yang akan menjaganya, dan kami terus menjaga hati kami dengan kami memandang kepada Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, meneguhkan setiap kami, biar itu menjadi rema Tuhan, tertanam bagi setiap kami. Kami senantiasa mengingat di masa-masa kami memerlukan, kami ingat firman Tuhan, dan kami dikuatkan, kami diteguhkan. Berkati Ibu Susi yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai beliau lebih lagi dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan, sehingga boleh dibagikan kepada ibu-ibu di tempat ini, wanita-wanita di tempat ini, untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu kami mampu oleh Allah Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, beribadah, baik kami yang ikut online di rumah, kami dimampukan untuk meluangkan waktu kami memberi bagi Tuhan. Taburan waktu yang sudah kami berikan tidak akan berulang dengan sia-sia. Kami akan menuai dengan sukacita. Berkati semua ibu-ibu, semua wanita Kristus, semua wanita GUP yang sudah hadir, baik secara online maupun onsite Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, biarlah Tuhan buat jadi berhasil. Di dalam segala hal, tangannya diberkati, hikmat menyertai, otoritas dari tempat tinggi diberikan, sehingga benar-benar rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pengiringan kepada Tuhan pun diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan karena berkat itu, kami senantiasa akan menjadi saluran berkat. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Yang jauh yang dekat Tuhan hentar, mara bahaya dihalaukan. Jagai kami dan seisi rumah tangga kami di hari-hari ini dengan kuasa-Mu, proteksi ilahi nyata di dalam nama Yesus. Setiap kami dan seisi rumah tangga kami dijagai Tuhan, dihalaukan dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, bahkan bencana alam, roh jahat, dihalaukan dalam nama Yesus. Setiap kami boleh mengalami proteksi ilahi nyata atas kami dan seisi rumah tangga kami, sehingga kami terus memuliakan nama Tuhan, memberikan hormat pujian kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Mari ibu-ibu, mari wanita-wanita yang ada tempat ini, baik yang di rumah, mari angkat tangan kita. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Hati kita tetap teguh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.